Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, meskipun di tengah-tengah perubahan iklim. Berbicara perubahan iklim, baru-baru ini di Jerman terjadi fenomena kekeringan yang menyebabkan air menjadi langka. Seperti yang dijelaskan dalam film yang berjudul Water Scarcity: The Quest for New Source yang dirilis oleh Michel Nyberg. Yang mana film tersebut akan kita kupas lebih dalam di video ini. Selamat menyaksikan. Here and produce more beer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cuplikan video dari film tersebut yang saya highlight yang menurut saya itu penting untuk kita bahas. Nah, di bagian pertama itu ada di daerah Jerman Selatan, khususnya di daerah Bavaria, di mana di daerah tersebut ada perusahaan bir, yang mana bir tersebut itu merupakan minuman khas dari Jerman. Nah, perusahaan tersebut itu tidak mempunyai sumur sendiri, sehingga airnya hanya menggunakan dari kota. Ketika ada fenomena kekeringan ini, perusahaan tersebut itu ikut mengalami kekurangan air. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tersebut harus mengurangi atau mengecilkan pipa-pipa airnya dan mengurangi produksi bir yang awalnya dari 200.000 hektoliter per tahun hanya menjadi 50.000 hektoliter per tahun. Wells can no longer yield enough, especially in the sun. Groundwater has become polluted with fertilizers used by Oke, bagian kedua, 300 km jauh ke utara itu ada daerah Bregden yang sama-sama menghadapi masalah kelangkaan air. Daerah tersebut dengan 3.000 penduduk mempunyai sumber air yang kecil dan sumur-sumur di sana juga tidak bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat tersebut. Nah, selain masalah kuantitas, di sana juga ada masalah kualitas, di mana air tersebut itu tercemar oleh pupuk yang digunakan oleh para petani. Sehingga untuk menggunakan air tersebut harus terlebih dahulu diolah dengan menggunakan alat-alat tertentu yang pastinya menimbulkan biaya yang lebih besar. Nah, selain dua masalah tersebut juga ada masalah lain, yaitu masalah pertentangan kebutuhan. Sehingga wali kota di sana itu sedang dilema, karena di sisi lain ada para petani yang membutuhkan air yang banyak untuk mengairi pertaniannya, tetapi di sisi lain masyarakat juga membutuhkan air tersebut. Sehingga wali kota tersebut itu masih dilema bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. and expanded it significantly. 3. Due to shortage, cut back on water. Baiklah, masih di daerah Bregden, di mana petani itu melakukan inovasi untuk menghadapi masalah kekeringan tadi, yaitu dengan merubah sistem pertaniannya menjadi produksi organik, di mana tanaman yang mereka tanam itu merupakan tanaman yang membutuhkan sedikit air, sehingga sayuran di sana itu hanya memenuhi 40-50% dari kebutuhan negeri. Nah, selain solusi yang diambil tadi, ada solusi lain, yaitu dengan melakukan pipa-pipa bawah tanah. Jadi untuk penyiraman tanamannya itu dilakukan melalui bawah tanah, sehingga bisa mengurangi penguapan air. Nah, diduga permasalahan-permasalahan tadi itu adalah karena perubahan iklim, sehingga para petani itu semakin prihatin. According to Kelangkaan air di daerah tersebut itu disebabkan karena fenomena penipisan air tanah, di mana di daerah tersebut itu mengalami curah hujan yang lebih deras dan kemarau yang lebih panjang, tidak seperti biasanya. Tetapi tetap saja di sana itu kekeringan, karena katanya faktor krusialnya adalah pengisian ulang air tanah itu tidak kondusif. Jadi pemerintah di sana itu sekarang sedang melacak daerah-daerah mana yang akan diisi ulang air tanahnya. Kemudian menurut Badan Meteorologi, daerah tersebut itu mengalami curah hujan yang lebih deras, tidak seperti biasanya, yaitu lebih besar sekitar 25%, tidak seperti biasanya. Tetapi air hujan tersebut itu tidak berkontribusi dalam pengisian ulang air tanah. Karena apa? Karena air hujan yang turun itu tidak meresap ke tanah, tetapi dia itu mengalir ke laut melewati kanal ataupun sungai. Nah, sehingga pada musim kemarau daerah tersebut itu mengalami kekeringan atau kelangkaan air. works are busy upgrading here. Hydrogeologists Berbeda dengan daerah Bregden, di daerah Petersagen yang belum menghadapi kelangkaan air sedang sibuk meningkatkan sumber-sumber air untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, Badan Hidrogeologi di sana itu sudah menemukan tempat-tempat yang akan digunakan sebagai sumber air baru yang bisa digunakan ketika menghadapi kelangkaan air. installed with a pump. The groundwater flows through filter slots into the shaft and is then pumped up.
If a lot is withdrawn, the Nah, di film tersebut itu diperlihatkan bagaimana tipikal sumur ekstraksi yang ada di Jerman. Jadi, tipikal sumur yang ada di Jerman itu yang pertama dilakukan uji pengeboran, kemudian digali sumur tersebut. Nah, setelah itu pipa yang telah dipasang pompa itu dimasukkan ke bawah, kemudian nanti airnya akan mengalir melalui slot filter, kemudian dipompa lagi supaya airnya naik ke atas. Nah, tetapi jika air itu banyak diambil, maka permukaan tanah itu akan turun. Sehingga di Jerman itu ada pembatasan pengambilan air secara ketat yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengantisipasi penurunan permukaan air tanah. Hi, I'm looking for Mr. Wenzel. Round there. Okay. Kemudian selanjutnya beralih ke Marburg, yaitu ke arah selatan dari utara tadi, yaitu di Jerman Tengah. Di sana tuh ada seorang doser yang bernama Gaster Westenhof, di mana dia tuh melakukan pendekatan untuk menentukan lokasi pengeboran yang berbeda dari yang lainnya. Dia menggunakan alat yang bersifat kontroversial, yaitu hanya menggunakan alat besi yang berbentuk L saja. with the groundwater quality, OOWV. Beralih ke sebelah utara. Nah, di sana di Jerman Utara, khususnya di daerah Oldenburg, di sana juga menghadapi kelangkaan air. Tetapi perubahan iklim bukan satu-satunya yang menyebabkan kelangkaan air, tetapi di sana tuh ada permasalahan dalam kualitas. Nah, OOWV yang merupakan perusahaan besar penghasil air minum sedang melakukan beberapa pemeriksaan terhadap kualitas air minum, karena air-air ini itu banyak sumur-sumur yang ditutup karena mengandung nitrat yang tinggi. Nah, nitrat ini itu disebabkan karena pemupukan yang berlebihan di ladang dan adanya kotoran cair dari peternakan yang berlebihan juga, sehingga nitrat ini itu tidak boleh dikonsumsi karena berbahaya khususnya bagi bayi dan anak-anak. Di Jerman itu batas nitrat yang diperbolehkan itu sekitar 50 mg per liternya. Nah, perusahaan tersebut itu sangat kesusahan untuk menghilangkan nitrat yang ada dalam air minum karena harus mempunyai alat-alat khusus yang pastinya menyita uang yang sangat besar. Since the 3 dry summers from 28 Kemudian kita akan kembali lagi ke daerah Petersagen tadi yang sedang sibuk melakukan peningkatan sumber air. Nah, ahli hidrogeologi di sana itu sedang marak-maraknya dipesan karena sangat dibutuhkan untuk melakukan pengeboran sumur karena sudah 3 musim panas ini adanya kelangkaan air. Kemudian yang tadinya permasalahan kualitas sekarang menjadi permasalahan kuantitas juga. extremely moderate. Baiklah, flashback lagi ke para petani organik tadi. Nah, para petani tersebut itu semakin genting karena kekurangan air. Kemudian perusahaan pertanian tersebut itu sudah mempunyai 3 sumur, tetapi untuk pengambilan airnya juga masih dibatasi oleh para pihak yang berwenang, sehingga tetap saja kekurangan. Nah, kemudian masih ada pertentangan kebutuhan yang tadi sudah terjadi, sekarang juga masih terjadi. Sekarang pertentangan kebutuhannya yaitu antara kebutuhan masyarakat, kebutuhan pertanian, kemudian untuk kebutuhan alam juga, sehingga para pemerintah itu mengambil solusi dengan membentuk asosiasi irigasi untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Kemudian para petani itu mengajukan untuk mengairi pertaniannya itu dari sungai yang berjarak 10 km dari lahan pertaniannya untuk mengairi pertaniannya. Nah, akibatnya harga air di sana itu sangat tinggi dibandingkan dengan harga air nasional, yang akibatnya berdampak pada harga-harga yang lainnya. Diesem zusammengehen. The team take measurements to see Oke, flashback lagi ke daerah Marburg, yaitu di Jerman Tengah tadi. Ada seorang doser yang bernama Ganter. Nah, di sana itu beliau berhasil menentukan lokasi sumur yang akan dibor, yang menghasilkan air yang sangat banyak dan kualitasnya bagus. Tetapi di sana doser Ganter tersebut menyatakan bahwa semenjak dia menjadi doser, dia melihat banyak perubahan permukaan tanah yang tadinya hanya menggali 30 meter saja, sekarang harus 80 meter, dan keadaannya itu tidak baik meskipun sering diguyur hujan. Nah, permasalahan tersebut itu merupakan permasalahan yang besar dan tidak bisa didiamkan lagi, karena permukaan tanah itu tidak bisa pulih dalam waktu yang singkat kecuali ada perbaikan secara drastis, yaitu dengan penghematan air. and he's not. They've now joined Oke, tidak dapat dipungkiri juga kejadian langka air ini itu tidak hanya
terjadi di daerah pedesaan, tetapi di kota juga, karena adanya populasi yang bertambah sehingga kebutuhan air juga meningkat. Sehingga pemerintah di sana itu berencana untuk menggunakan air hujan supaya bisa digunakan oleh masyarakat dengan cara mengolahnya menggunakan alat-alat yang modern. Baiklah, dari film tersebut yang berbicara tentang kelangkaan air, kita bisa melihat sisi negatif dan sisi positifnya. Untuk sisi negatifnya sendiri, yang pertama itu berdampak pada ekonomi masyarakatnya, kemudian berdampak pada populasi dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Kemudian untuk sisi positifnya yaitu masyarakat, baik petani maupun pemerintah ataupun perusahaan itu bisa selalu berinovasi bagaimana caranya dia tetap terus bertahan meskipun dengan air yang seadanya. Itu sisi positifnya. Kemudian dari kejadian tersebut kita tidak bisa menyalahkan hanya pada perubahan iklim saja, tetapi di belakang itu ada campur tangan manusia yang merugikan alam. Contohnya seperti tadi, pupuk yang mencemari kualitas air, kemudian cairan kotor dari para peternak, kemudian tidak adanya penghematan air di masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan air. Ditambah dengan peningkatan konsumsi oleh industri dan populasi yang semakin berkembang, serta polutan-polutan yang berbahaya yang disebabkan oleh pertanian tadi, itu akan sangat mengancam pada sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Apalagi di Jerman, jika dia kekurangan air, maka mereka akan kekurangan bir juga, yang mana bir tersebut itu sangat penting untuk masyarakat di sana. Oleh karena itu, mari kita sayangi alam yang kita punya, mari kita mulai berhemat air, karena kejadian kelangkaan air ini itu merupakan masalah yang sangat besar yang nantinya akan banyak wilayah yang terkena dampaknya di masa depan, karena pencarian sumber baru air itu hanya berpacu pada waktu saja. Saya Yuni Romawati, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.